Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Nusain. Saya dari kelas A5 Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, langsung saja pada intinya. Macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik terbagi menjadi 4 aliran. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman. Nyatanya melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang dapat secara langsung. Selanjutnya, aliran nativisme. Aliran nativisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Ini contoh aliran nativisme. Selanjutnya, aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Contohnya pada masa anak-anak pengembangan penca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri untuk mengarahkan tingkah laku anak. Buku tidak diperlukan. Yang penting ialah pengembangan alam atau lingkungan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, aliran konferensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam diri tidak terdapat kemampuannya. Contohnya, sebagai hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata hasil dari konferensi. Hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut, sebagai lingkungan dan hasil pendidikan. Selanjutnya, aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Kai Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang berkemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Selanjutnya, sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, asas Taman Siswa 1922 pada tahun 1947 diubah menjadi Pancadrama Taman Siswa. Yaitu pertama kebebasan atau kemerdekaan, kedua kebudayaan, ketiga kodrat alam, yang keempat kebangsaan, yang terakhir kemanusiaan. Selanjutnya, Institusi Nasional. Latar belakang Indonesia didirikan oleh Muhammad Saif pada tahun 1895 sampai 1969. Pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat. Pada tanggal 1950 kepanjangan INS diubah menjadi Indonesia National School dan selanjutnya menjadi Institut Nasional Jave. Pada awal dirinya, INS mempunyai dasar pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan ke masyarakat. Keempat, memperhatikan bakat anak. Yang terakhir, menantang intelektualisme. Selanjutnya, tujuan pendidikan INS Kayutanam sebagai dikemukakan di Umar Tirtaraja. Yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua,
member pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk bermasyarakat. Keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang terakhir, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Selanjutnya, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Zulhijjah atau pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak berbagai di bidang kehidupan umat. Pendidikan Muhammadiyah berasaskan dalam berpedoman di Al-Quran dan Hadis. Adapun dasar-dasar pendidikan Muhammadiyah sebagai ke masyarakat, kedua tasjid, yang ketiga aktivitas, keempat kreativitas, dan kelima optimis. Yang selanjutnya ma'arif. Didirikan lembaga di NU bertujuan untuk menunjukkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Selanjutnya, sistem perkembangan pendidikan nasional. Yang pertama, kelembagaan dalam pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan sebagai tempat atau wadah untuk di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sumber daya, sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien, efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan lembaga pendidikan di masyarakat. Selanjutnya, landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Selanjutnya, pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 adalah merupakan hukum tertinggi Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus ditunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya, pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama, hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal yaitu ada keselaraan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, peran penting dalam pembangunan nasional. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya tergandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah bertanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Selanjutnya, manusia dan pembangunan nasional. Yang pertama, pengembangan nasional baru. Hasil pendidikan adalah orang yang terdidik, yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang ada menghasilkan teknologi baru. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi orang-orang yang berdidik hasil pendidikan. Juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruk yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik di perusahaan. Pabrik-pabrik ini yang akan menghasilkan berbagai barang kebutuhan dan jasa. Yang ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik, hasil pendidikan menjadi pula masukan dalam pabrik-pabrik ini dan perusahaan-perusahaan sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa. Dengan demikian itulah
adalah penghasilan barang yang dan jasa diperlukan masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.